A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 19. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatsratim minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyiri wala nadhir wa qad ja'akum basyiru wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Yang dimaksud kalau antara Yahudi dan Nasrani atau keduanya. Qad jaa nyata usteka kum ing sira kabeh sapa rasuluna rasul kita sedaya utusan rasuluna rasul kami, bukan kita sedaya, rasul kami. Kaminya itu Gusti Allah ya. Rasuluna rasul kami, utusan kami, Muhammadun tegese Kangjeng Nabi Muhammad, yubayyin hale martelakeun atau nerangkeun iya rasuluna lakum kada sira kabeh syara'i ad-dini ing pira-pira hukum syariatna agama ala fatsratin ing atase patroh. Fatsroh itu adalah masa kekosongan Nabi. Jadi dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu Nabi ke Nabi berikutnya ada disebut patroh, masa kekosongan Nabi, bimana in kitoin, bimana naon in kitoin, ya, terputusnya masa antara dua Nabi, terputusnya atau kosongnya masa antara dua Nabi, minar rusuli, kang tetap saking pirang-pirang rasul. Jadi tidak ada nabi atau rasul di antara dua generasi tersebut, ya. Contohnya seperti antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu jaraknya juga jauh. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit sampai ke Nabi Muhammad terjadi kekosongan Nabi dan Rasul. Nah, disebutlah masa patroh, ya. Karena lam yakun ora ono iku bainahu tetep ing dalam antarane iya Rasuluna atau Nabi Muhammad, boleh hinya kepada Nabi Muhammad, wa baina Isa lan ing dalam antarane Nabi Isa sapa rasulun seorang rasul atau utusan tuh, ya. Karena teu aya di antara Nabi Muhammad jeung Nabi Isa ada seorang rasul, daya rasul nu diutus. Wa muddatu zalika lan uti masana itu patroh atau masana itu kekosongan rasul iku khamsumiatin kang 500 wa tis'un lan salapan wasituna lan 60. Dengan kata lain 569. Ya, opone sanatan tauna. Itu. Li'an takulu asalnya. Nah, di sini ditafsirkan pakai la. Li'an la takulu gitu maksudnya ya. Li'an la karena supaya yentah orang ucapkeun sira kabeh aranjeun sadayana iza azabtum uzibtum dimajulkeun idza uzibtum tatkala diazab sira kabeh, ya, ketika kalian nanti diazab, disiksa, ya, supaya teu ngucapkeun naon ing dalam pangucap maja'ana mim basyiri wala nazirin gitu. Maja'a ora teka, tidak datang na ing kita sedaya. Nah, ini mah kita sedaya. Ya. Min sopo itu, sopo min basyirin. Minnya di sini zaidatun yaiku min zaidah. Min zaidah. Bukan min huruf jair, bukan. Maksudnya bukan min huruf jair tapi di sini huruf jair zaidah.
tetap menjairkan, ya, tapi bukan JR yang asli, tetapi zaidah. Min basyirin, seorang pembawa kabar gembira, wa nazirin, wala nazirin, lan ora pula membawa nazirin, peringatan, pangeling. Itu ya. Faqad jaa, maka nyata datang teka kum ing sira kabeh sapa basyirun, wong kang aweh kabar gembira, wong kang jalma nu mere kabar gembira. Wa nazirun, lan kang mawa pangeling, peringatan. Nah, itu. Fala uzro, mangka ora uzur. Tidak ada alasan, tidak ada kata maaf. Iku lakum tetep ke sira kabeh izan. Itu bukan iza ya, izan. Izan itu dinanalika azab itu datang. Maksudnya izan itu iza uzibtum, di mana-mana kalian diazab. Itu. Wallahu lan uti Gusti Allah ala kulli syai'in, ing atase segala sesuatu, iku qadirun, kang maha kawasa. Wa minhu, lan iku tetep saking iya syai', ta'zibukum, utawi mengazab, menyiksa kalian, imlam tatsba'u, lamun ora turut sira kabeh, hu ing iya Gusti Allah, ya, tidak turut kepada Allah, ditambahan dan Rasulnya, gitu. Kepada Allah. Jadi sekali lagi, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan kami, yaitu Nabi Muhammad, yang menjelaskan, menerangkan kepada kalian tentang hukum syariat agama, ala fatratin minar rusuli, pada masa terputusna kekosongan rasul-rasul di antara dua nabi yang diutus, dua rasul yang diutus. Karena di antara beliau Nabi Muhammad dan Nabi Isa tidak ada rasul yang diutus, seorang pun rasul yang diutus. Dan masanya itu kurang lebih 569 tahun. Lumayan kan? Setengah abad dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Coba 500 tahun. 500 tahun jaraknya. Ya, berarti lama pisan. Lami pisan. Berarti berapa generasinya? Berapa generasi coba? Atarola ayeuna umur 50 tahun weh. 10 generasi. Dari Nabi Isa 50 tahun maut, gaya muncul dari 50 tahun maut. Oh, segitu. Berarti sekitar 10 generasi. Tentunya jauh sekali. Ya. Bayangkan. Karena li'an la taqulu iza uzibtu, supaya kalian wahai ahlul kitab tidak mengatakan apabila turun azab atau siksaan, ya, oh maja'ana min basyirin wa nazirin, gitu. Tidak ada pembawa kabar gembira atau pemberi peringatan yang datang kepada kita semua. Nah, itu. Maksudnya faqad ja'akum basyir wa nazirun, maka lalu datanglah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fala usulakum izan, maka sudah tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan. Itu. Jadi mereka mengatakan di mana? Supaya mereka tidak mengatakan, ya, tidaklah datang kepada kami, ya, pembawa kabar gembira atau pemberi peringatan, yaitu Rasul. Tidak ada Rasul yang diutus.
Faqad ja'akum basyir wa nazir. Padahal ayat siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gitu. Nah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa terhadap segala sesuatu. Bagian dari sesuatu itu adalah mengazab kalian jika kalian tidak tunduk patuh kepada Allah. Nah, gitu. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal 'alamin. Ayat berikutnya ya, ayat 20. Wa uzkur lan ingatlah anjeun, ingatlah kamu wahai Muhammad, iz ketika dina nalika qala ngadauh sapa Musa Nabi Musa li qaumihi kedua kaumna ya Musa ing dalam dauhan ya qaumi wahai kaumku wahai kaum kam wahai kaum kuring. Tapi kadang-kadang Nabi juga nyebutnya kami ya, wahai kaum kami. Wazkuru ingatlah aranjeun kabeh. Ni'matallahi ing nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat anu geus diberikan ku Gusti Allah. Alaikum ing atase sira kabeh. Iz ketika dina nalika jala menjadikan atau mengangkat, boleh mengangkat. Iya Gusti Allah fikum ing dalam antara sira kabeh, ai minkum, fi bimana min? Minkum saking sira kabeh, atau boleh make hale tetep teu nanaon. Anbiya ing piro-piro nabi. Wa ja'ala lan ngajadikeun Gusti Allah kum ing sira kabeh mulukan ing piro-piro raja. Ae tegese ashaba khodamin wa hasyamin. Jadi ashaba khodamin wa hasyamin. Piro-piro pemilik atau yang mempunyai khodam. Khodam itu jamak dari khodimun. Para pelayan atau anak buah bolehlah. Atau pelayan lah. Khodamin piro-piro pelayan. Wahasyamin lan piro-piro anak buah. Piro-piro anak buah. Wa atakum wa atalan maparin. Memberi. Ya Gusti Allah kuming sira kabeh maing pemberian lam yukta kang ora diberekeun ieu ma ahadan ing saurang oge minal alamina kang tetep saking piro-piro alam. Ae minal manni wassalwa dari man jeung salwa. Awas tong poho, man jeung salwa. Manna jeung salwa. Nyaho manna jeung salwa teh? Oh? Sudah kan ayat sebelumnya apa manna wassalwa itu? Makanan dan daging yang turun dari langit. Langsung itu mah. Ya. Dan tidak akan terjadi zaman sekarang. Wallahu alam ke depan mah ya. Kan sekarang mah tidak terjadi sekarang. Yang kita ketahui, enggak tahu ya, yang tidak diketahui bisa saja mungkin ada hanya orang-orang tertentu saja yang tahu atau menikmatinya. Cuman sebatas pengetahuan kita, mas saya belum pernah mendengar ada rezeki turun langsung dari langit. Ya, bisa saja atong wali ya, atong wali wah Kang abdi mah tapi itu tidak disebutkan karena wali mah jempe, wali mah diem. Ya, nah gitu.
Cuman sepengetahuan yang diketahui kita mah tidak ada. Kalau rumah ada manna wassalwa itu. Awas makanan, madu sama daging ya. Daging burung ya kalau salah. Yang turun dari langit tuh. Itu teh sungguh luar biasa tuh. Hayang orang banyak bener deh. So, kalau ini turun dari langit, sana teh hayang langsung di surga. Makanan langsung di surga parebut cigana. Ya, gitu. Parebut lah. Itu wafal kil bahri jeung terbelah na lautan. Wafal kil bahri jeung terbelah na lautan, wa ghairi zalika jeung salian itu kabeh dan sebagainya. Itu. Jadi sekali lagi ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah kalian kepada nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kalian. Ketika Allah sudah mengangkatkan nabi-nabi dari golongan kalian, bukan dari orang lain, bukan dari golongan orang yang lain." Ya. Dari siapa? Kaum kalian. Itu kaum Nabi Musa. Tidak ada tercatat pengangkatan nabi dari Indonesia. Atau negeri mana ya teh? Baheula mah lain Indonesia meureunnya. Negeri kalau Nabi Muhammad itu 600 tahun 600 Masehian, sekitar tahun 600-an, berarti di Indonesia mah masih dalam bentuk kerajaan. Kerajaan apa? Hindu atau Buddha lah gitunya. Di Indonesia mah. Ya. Tidak disebutkan di Indonesia. Ada prasasti menyatakan nabi pengangkatan nabi dan prasasti batu tidak ada. Jadi tidak ada catatan sejarahnya walau alam, tapi kan Allah mengangkat nabi itu seberapa? 125.000 nabi kan banyak itu. Dan 300 rasul, 313 atau 14 atau 315 rasul. Ya. Enggak tahu di Indonesia mungkin ada, mungkin tapi walau alam. Enggak tahunya. Cuman secara catatan sejarah mah tidak ada. Ya. Nah, jadi kalau zaman Nabi Muhammad mungkin bukan zaman Nabi Muhammad ya. Bukan, berarti sebelum zaman Nabi Muhammad, berarti ya antara tahun ya jadi kalau dari Adam berarti dari 0 tahun deh. Dari sebelum Masehi berartinya. Karena Masehi itu dihitung ketika zaman Nabi Isa. Masehi kan. Berarti selama itu belum pernah ada nabi yang diketahui, yang wajib diketahui oleh kita. Yang wajib oleh kita mas berapa? 25 nabi dan rasul. Itu wajib diketahui. Yang tidak wajib nama banyak. Nabi Sis, Nabi Khidir, Nabi Samson ya. Itu kan? Nabi Daniel. Ya, Nabi nama? Nabi Daniel. Ya. Itu kan itu nabi-nabi yang diangkat oleh Allah gitu. Nah, kalau di Indonesia ya itu tadi tidak ada catatan sejarahnya. Tapi walau alam ya. Ya, walau alam. Itu apakah ada nabi pernah datang ke Indonesia? Ya. Napak tilas kurang Indonesia makanya disebutnya napak tilas. Oh, dulu ada ini. Kan Indonesia mah gitunya adab kita. Dari Cibuni kan itu. Cibuni Ciwidey kan. Ketika Kang lihat ada ini sekelompok orang, ada pembimbingnya lewat sini, ada apa namanya kayak batu gitu, terus di sininya bolong, naik ke situ, naik ke atas, itu apa-apaan itunya. Oh, napak tilas dulu katanya ada orang yang dikeramatkan lah, orang yang soleh itu perjalanan anak itu napak tilas. Ya. Napak tilas cuman aneh we gitu. Nah, gitu. Napak tilas bukan ya menurut saya, menurut Akang napak tilas bukan begitu. Dan itu mah masalah perjalanan seseorang makan beda-beda, cuman maksud napak tilas di sini artinya bagaimana mengambil hikmah dari perjuangan
seseorang, misalkan seorang wali lah gitu. Ya, ngahaja itu teh pakai tenda, sengaja pakai tenda di situ. Keliling, keliling. Aduh, lucu aja lihatnya. Lucu gitu. Bagi saya mah lucu. Ya, tapi walau alam ya itu mah tidak bisa dipaksakan seseorangnya. Gimana keyakinan dan kepercayaan dia aja. Cuma kalau akang mah nggak mau gitu. Naon gitu. Itu ya. Ya. Terus kalau mau konsisten, ikutilah perjalanan Rasul. Ya, ikutilah perjalanan Rasul teh. Tidak mungkin semua perjalanan Rasul bisa diikuti oleh kita. Termasuk perang, orang harus perang, orang. Ya, harus ininya penuh darah, mukanya sampai giginya patah. Itunya. Sanu made perang iring perang gitu. Tuh, dah ya. Imam pengharupna. Gitu imam pengharup. Harus apa? Imam yang paling depan. Imam paling belakang. Pakai toa dari belakang. Kayak demo kan? Nu demo di depan semua. Yang toanya di belakang. Koar. Ya. Yang itu berhadapan dengan polisi, ya para pendemo. Yang koar di dia we gitu. Nu narasin mah di luhur. Harusnya jangan begitu. Paling depan kalau demo teh. Jangan paling belakang. Pemimpin mah begitu. Nah di kita masuk gitunya. Pemimpinnya sok di mana paling belakang, ya. Nah, begitu. Termasuk imam di masjid. Imam di masjid juga harus paling depan. Jangan imam masjid paling belakang. Makanya imam jadi paling belakang. Di mana imam paling depan? Tidak ada imam paling belakang. Ya. Desah atau sholat. Masa imam di belakang? Pera suaranya dikerasin pakai speaker. Nah, terus ya makmum silakan di depan, imam di belakang. Allahu Akbar pakai ini kepengeras suara jadi kedengaran. Tapi imamnya di belakang walaupun di atas tetap saja tidak sah. Ya, itu. Nah, makanya jadi imam teh harus paling depan. Nah, itu yang paling susah. Ya, itu. Nah, terus lagi. Tadi kumaha? Tadi sampai mana tadi? Mengangkat para nabi dari golongan kalian. Dan Allah sudah menjadikan mengangkat kalian raja-raja. Maksudnya raja-raja itu orang-orang yang memiliki anak buah dan pelayan. Tentara, pasukan. Gitu. Dan Allah sudah memberikan kalian apa yang tidak pernah diberikan kepada siapapun dari seluruh alam ini. Yaitu mana wasal. Wah, coba. Eta kurang kumaha. Ya, bedegongna orang-orang dulu. Nah, makanya kalian jangan bedegong. Ya. Terus dibelah lautan. Ayat tuh bisa ngebelah lautan selain Nabi Musa. Jangan gitu. Nah, jangankan begitu Nabi Muhammad saja tidak diberikan. Ya, Nabi Muhammad tidak berikan mujizat apa? Membelah lautan. Ya. Terus jadi karena apa? Karena zaman Nabi Musa penuh tukang sihir. Makanya kimia lah. Zaman Nabi Musa mah kimia ininya. Zamannya zaman kimia, sihir. Nabi Isa zaman pengobatan kedokteran. Nah, Nabi Muhammad mah zamannya zaman niaga perdagangan dan siiran. Ya, sihir. Banyak para penyair zaman-zaman jahili nu jararago hararebat kesusastraan lah gitu. Makanya turun Al-Qur'an. Lihat bahasa Al-Qur'an. Ah, da kita mah nya kieu-kieu we Qur'an mah. Itu teh jelema bodoh. Ah, Qur'an begini-begini saja. Da teu nyaho hartina. Tidak tahu mana. Tapi kalau makanya ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu mantek, ilmu balaghah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu karena muasalnya dari Al-Qur'an.
Kenapa ini bacanya begini? Kenapa yang ini dihilangkan? Kenapa di sini diadakan? Gitu. Ya, terus banyak bahasa-bahasa yang seolah-olah terpotong lah, terpotong. Kalau dibandingkan kepada mana kita, bahasa kita. Nah, itu. Itu badagong makana. Ya. Nah, gitu. Tetapi zaman sekarang juga sama, tidak diberikan zaman lalu. So, sekarang mah ada laptop, ada Mac, ada HP, internet. Diberikan tuh zaman dulu. Tidak kan? Ayah zaman Firaun telepon. Ya, atau zaman Nabi Isa adanya apa MRI, scan badan. Ayah teh zaman Nabi Isa kan kedokteran. Ya, itu atau zaman Nabi Muhammad adanya pesawat terbang. Tidak ada kan? Belum ada. Gitu ya. Tidak ada sejarah yang mengatakan demikian. Nah, berarti tidak diberikan zaman dulu, tapi sekarang diberikan teknologi. Mungkin generasi depannya lagi, ya wallahu a'lam. Yang akan tidak mengalami, kalian masih mengalami. Gitu. Ya. Nah, dulu kan akan zaman segede kalian, belum ada HP. HP itu zaman tahun 2000-an lah. 2000-an lah. Awal muala di Indonesia mah paling 98-an. Itu juga HP-nya segede gaban. Disebut HP jengkol kayak gitu. Ya. HP bukan telepon, HP. Anu kartuna teh kartu halo, di mana nelpon ke rumah nyedotna luar biasa. Ini harus bayar, si telepon rumah harus bayar. Jadi kalau ada kartu halo nelpon, wah, kenapa tagihan saya membengkak? Ya, ingetnya dulu waktu membayar telepon, ada ibu-ibu ngeluh. Kenapa ini tagihan saya membengkak ya hampir 1 juta ini? Aduh, enak. Ibu ini dijelasin begini. Dasar anakku. Teleponan pakai kartu halo. Gua nyedot karena nah zaman dulu begitu. Kalau sekarang mah disebut roaming dulu banyak. Roaming sekarang mah sudah karena perang teknologi, jadi udah hal itu udah nggak ada. Roaming sekarang jarang kedengaran. Dulu mah internet can aya kan, pakai HP. Internet rame-rame booming 90-an lah, 98. 98 99. Can sebelum begini. Google belum ada. Hasta la vista dulu teh kalau mau cerita Hasta la vista. Terus Facebook belum ada. Paling ngebeleg-beleg hideung. Pakai Linux karena atau Linux dulu teh. Duh inget teh. Ya. Jadi lamun chatting teh pakai eta. Pakai write, halo, itu balas gitu ya, ngobrolnya gitu. Login dulu. Siapa yang mau dituju? Oh, ini write talk lah. Talk itu ngobrol, ngetik gitu. Itu masih gitu zaman dulu mah. Belum ya kan Facebook juga begitu. Sama lah sebetulnya. Kan saling berbalas. Gitunya dari teknologi mah gitu yang diterapkannya cuma sekarang lebih modern. Belum ada WA. Belum paling SMS unggul, SMS sabaraha itu setengah itu sekali SMS coba. Dia mau SMS ngeburu dulu teh euy. Ya, simpati Mentari XL itu tilu yang paling pokoknya. Simpati paling murah 1 pakai simpati itu 1 bulan bukan 1 bulan. Ngisi itu 99.000. Kalau Mentari sama belum ada IM3 dulunya, belum ada Mentari itu sama XXL yang paling mahal 105.000 gitu kan. 110 satu kali ngisi. Nggak ada 20.000 mah. Ya, nelpon lebih mahal ya. Cuman simpati murah tapi itu roaming teh ya. Nah, gitu kan zaman dulu masih seperti itu. Beda sama sekarang. Paket sudah murudul ya. Paket naon ya. Nah, HP juga dulu mah can aya kamera. Ya, baca SMS oke nu sakitu eta. Sagadi sakitu. Gitunya. Sekarang mau curhat segini we ayeuna mah kabaca lu. Aya dulu masih BBM. BBM terbatas kan. Ya. Itu can aya
Facebook aja, Friendster dulu mah ada Friendster. Ini apa? ICQ. Namanya tuh ICQ di komputer, ICQ. Kayak WA sekarang, ICQ. Terus ke Friendster, dari Friendster baru ke Facebook. 2004 lah, 2000. Tentunya baru Facebook sampai sekarang Facebook kan masih ada. YouTube 2005 itu YouTube. Nah, itunya. Jadi itu masa Akang. Masa kalian sekarang udah modern. Jadi kalau Akang nanti tua, kalian mah mungkin lebih maju. Anak-anak yang kecil sekarang lebih maju lagi. Dulu Akang tepang teknologi nak lah. Dulu tepang teknologi nak ayeuna mah aduh, tinggalin. Tinggalin eleh kumaraneh oge. Si Wakwa oge jago ayeuna. Ya, setting naon bisa. Ya, jadi bayi sekarang sudah HP. Ya, dulu mah bayi naon sih atuh. Ya. Tah gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, begitu ya. Wa ghairi zalika dan sebagainya. Gitu. Lalu dilanjutkan ke ayat berikutnya, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qaumi hai kaumku. Ya. Udkhulu asub aranjeun kabeh. Al-ardo ing tanah al-muqaddasata kang disucikeun, ae al-mutahharata kang disucikeun. Masuklah ke tanah yang disucikan. Allati al-ardo kataba kang netepkeun, mencatatkan, menetapkan sapa Allah Gusti Allah lakum kedue sira kabeh kepada kalian. Ae tegese amaro marentah Gusti Allah kum ing sira kabeh biduhuliha kalawan manjing masuk ke al-ardal muqaddasah. Wahia lan utai al-ardal muqaddasah iku asyamu kota Syam. Asyamu ya, kota Syam. Jangan ditasydidkan mimnya. Asyamu kota Syam. Wala tartaddu lan ojo ulah jangan tartaddu aja mundur sira kabeh ala adbarikum ing atase tukangna belakangna sira kabeh. Jangan kamu lari ke belakang gitu. Ya. Bimana tanhazimu. Tanhazimu. Maksudnya nama ulah itu teh. Wala tanhazimu, jangan terpukul mundur sira kabeh itu atau berbalik mundur sira kabeh khaufal aduwi karena sieun wedi takut kepada musuh. Fatan qalibu maka tulit terbalik atau kembali maksudnya berbalik teh kembali. Fatan qalibu maka tulit kembali sira kabeh mundur ke belakang. Khosirina hale piro-piro kang bari piro-piro anu rugi. Fi sa'yikum ing dalam usahana sira kabeh. Ya, nah gitu. Sekali lagi, wahai kaumku, masuklah ke tanah yang disucikan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Maksudnya Allah sudah merintahkan kepada kalian untuk masuk ke tanah suci, yaitu kota Syam. Dan jangan sekali-kali kamu mundur atau lari ke belakang. Wala tartaddu ala adbarikum. Jangan sekali-kali kamu mundur lari ke belakang atau berbalik mundur karena takut kepada musuh. Fatan qalibu khosirina, lalu kalian naon? Fatan qalibu teh kembali nak kalian dalam keadaan menjadi orang-orang yang rugi dalam usaha kalian. Ya. Itu
sejarah Nabi Musa ya, sejarah Nabi Musa. Gitunya. Jadi dari dulu juga kota Syam sudah ada. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qalu ngarucapkeun ieu kaum Nabi Musa. Nah, gitu ya. Mereka menjawab dina pangucap, ya Musa, wahai Nabi Musa, inna saistuna satuhune iku fiha tetep ing dalem al-ardul muqaddasah kauman satu kaum jabbarina kang piro-piro lalim atau aniaya. Piro-piro anu aniaya, aniaya. Jabbarin itu sewenang-wenangnya, kaum-kaum yang sewenang-wenang, seungeunahna, ya. Itu naon? Sangeunahna atau semena-mena gitu ya. Min bakoya adin. Boleh macanya adin, boleh macanya ada. Jadi boleh diisim munsoribkan, boleh diisim goer munsoribkan. Min bakoya adin, kang tetap saking sisa-sisa. Sisa-sisa. Artinya penyesaan. Kaum Ad. Masih ada kaum Ad gitu ya. Tuh, gitu ya. Berarti zaman Nabi Musa masih ada orang yang kema. Tawalan. Nah, tawalan itu pirang-pirang jadi sifat tina kauman masih. Pirang-pirang anu jararangkung gede. Tinggi. Ya. Zawi ku zakala. Zawi kuwatin tur anu pirang-pirang boga kekuatan. Nah, gitu. Wahai Musa, gitu. Sesungguhnya di Sam, di tanah suci itu ada kaum yang sewenang-wenang, sisa-sisa kaum Ad yang tinggi-tinggi dan punya kekuatan, tinggi besar. Nah, berarti zaman Nabi Musa masih ada orang apa? Yang tinggi besar, sisa Ad. Berarti membangun piramida kemungkinan besar yang tinggi apa? Kemungkinan besar orang-orang yang tinggi besar masih ada ngebantu. Ya, ya tingginya paling ya 10 meter. Ya, 10 meter atau 20 meter lah tingginya. Kan gede. Kan komandan tinggi-tinggi. Gara-gara deh. Ya. Jadi pas ngabangun teh kalau kalau manusia seperti kita mah wah harus begini mah kan. Simpen gitu. Set. Simpen gitu. Ya. Nah, gitunya. Kan sekarang mah ada di TikTok atau di YouTube pakai AI sekarang kan ya. Menggambarkan bikin piramidnya gimana pakai AI. Nah, AI. AI nyaman teh. AI. Oh, nyaman AI teh. Ah, AI teh naon? Anak incu. anak anak incu. Ya, AI. Ya, itu aya nama pakai AI. Itu istilahnya cari atuh. Masa tidak tahu AI atulah tinggalin ini zaman geus di mana AI baheula ge akang mah aya AI. Zaman akang dulu juga sudah ada AI mah. Tentunya masa kalian tidak tahu. Tuh. Jadi digambarkan gitunya, menggambarkan bagaimana membangun piramid karena susah. Bagaimana mungkin zaman dulu bisa membangun piramid yang begitu besar dan tinggi? Ya, itu. Peneliti liar, belum sepenuhnya menemukan yang sebenar-benarnya gimana sih ngabangunna dulu. Wa inna lan
satuhuna kita sedaya ikulan nadkhula moal tidak akan masuk kita sedaya ha ing it al ardul muqaddasah hatta yakhruju sehingga yentah keluar ia kauman jabbarina minha saking al ardil muqaddasah fa in yakhruju makalamun kala luar ia kauman jabbarin ya kaum jabar lah kaum jabarin minha saking al ardul muqaddasah fa inna mangka satuhune kita sedaya iku dakhiluna piro-piro anu asup piro-piro kang manjing bi laha kedua al ardul muqaddasah ya. Jadi ulangi lagi mereka menjawab kaum Nabi Musa ya setelah diperintah untuk masuk ke al ardul muqaddasah. Wahai Musa, sesungguhnya di negeri tersebut, di tanah suci tersebut, terdapat satu kaum yang sewenang-wenang. Yang merupakan sisa-sisa kaum Ad yang tinggi dan punya kekuatan badannya. Atau tinggi kekar. Gitulah. Dan sesungguhnya kita semua tidak akan memasuki tanah suci tersebut kecuali atau sampai atau kecuali mereka kaum yang besar tersebut keluar dari tanah suci tersebut. Maka seandainya mereka keluar dari tanah suci tersebut, maka kita tentu akan memasukinya. Gitu. Nah, ya sudah naon ngecing tiheula ngeper sebenarnya ngeper ngecing nya kumeok memeh dipacok cek nama kumeok memeh dipacok kumeok itu kalah dipacok itu dipatuk sebelum dipatuk sama ayam udah pergi duluan gitu ya kacan gena naon guys aduh lemah belum apa-apa sudah lemah duluan ya nah, ya hati-hati laki-laki ya can gena naon guys wassalamualaikum warahmatullahi karena ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya telami jol wassalamualaikum ya kalau bertamu jangan sebentar harus lama naon cenah ngomong naon naon we nya da pasti ngerti lah nya tuh sarara senyum we ya tuh dia oke senyum ya ngerti dia oh, insyaallah ngerti Kang sudah enggak usah dilanjutkan lagi pengertian itu qala qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima udkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi falyatawakkal wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qala berkata ngomong lahum kedua ia kaum bukan kaum yang tingginya kepada kaum Nabi Musa maksudnya, bukan kaum yang tadi bukan. Lahum kedaya kaum Nabi Musa sopo rojulani dua laki-laki. Tidak disebutkan namanya ya, dinakirohkan. Sopo rojulani dua laki minal lazina kang tetap saking piro-piro wong yakhofuna kang warardi takut ya lazina. Ya, berkatalah dua laki-laki kepada mereka, laki-laki tersebut dari orang-orang yang takut. Ya, mukhalafata amrillahi naon nama teh nyulayaan. Ya. Jadi maf'ul bih ing. Jadi ya khofuna kang saradieun. Ya alazina mukhalafata amrillahi ing melanggar atau menyalahi perintah Allah. Wa huma lan utawi ya rajulani iku yusha' wa kalibun jeung kalib. Yusha'u jeung kalibun. Minan naqba'i halna tetap saking nakbate pemimpin
alladzina naqba ba'atha anu ngutus hum ing ya alladzina sapa Musa Nabi Musa fi kashfi ahwalil jababirati fi kashfi ahwalil jababirati untuk jadi walaupun fi di dalam menyelidiki kashfi itu mengungkap atau menyelidiki pirang-pirang tingkah ya pirang-pirang tingkah keadaan ya jababirat itu piro-piro wong kang aniaya jabarin itu yang tadi kaum jabarin zamana jababirati sama saja ya terus dina pangucap an'amallahu alaihima naon an'amal kala ya khofuna sieun tadi ya an'ama kela ieu can dina pangucap berarti belum makul kaul belum masih an'ama hale kala masih kang jadi sifat dari rajulani ya sifat dari rajulani kang an'ama kang mapari nikmat sapa Gusti Allah alaihima ing atas eta dua rajulani bil ismati kalawan dilindungi isma itu dilindungi ku Gusti Allah jadi tidak ternyata berhasil menyamarkan dirinya gitu. Pakatama maka menyembunyikan nyumputkeun eta dua rajul ma ing informasi berita ittola'a kang ningali atau mempelajari atau menyelidiki eta dua rajulna alaihi ing atase ieu makna min halihim saking tingkahna ia aljababirah illa kecuali an Musa hanya kepada Nabi Musa. Nah, jadi Allah sudah memberikan nikmat kepada keduanya dengan perlindungan. Maksudnya nyumputkeun ya. Eta dua lalaki nyumputkeun karena informasi anu tos ditingali dipelajarina tina keadaan itu kaum Jababirahna kecuali hanya kepada Nabi Musa. Bi khilafi baqiyatin naqabai ya. Bi khilafi baqiyatin naqabai halna tetep kalawan berbeda jeung anu sasesana piro-piro pemimpin. Fa'afsyau maka tul nyalabarkeun menyebarkan iya baqiyatun naqba menyebarkan naonna hu ing itu ma atau mana teh apa ya kabar apa informasina ya hu nanti informasina tentang keadaan itu Jababiro itu disalebarkeun wah di beja-beja ya Pajabunu jabuna yajbunu pajabunu mangka tuluy saradieun iya kaum Nabi Musa anu yang lain sanesna yang sesasana tadinya takarek dina pangucap nah dina pangucap ya dina dauhan boleh dina dauhan dari qala rajulani ya udkhulu alaihimul baba nah gitu udkhulu sok asup aranjeun kabeh silakan masuk kalian tuh maksudna naon serbulah masuklah alaihim maksudna deui udkhulu asuplah aranjeun kabeh alaihim menghadapi ia kauman jabarin al baba ing panto gerbangna ae babal qaryati pintu gerbang negrina qaryah itu kampung negeri
Wala takhsyaw jeung ulah sieun aranjeun kabeh. Aja wedi sira kabeh. Ojo wedi sira kabeh. Jangan takut kalian. Hum ing iya kaum jabarin. Fa innahum maka satuna ya kaum jabarin iku ajsadun. Ya. Piro-piro badan saja. Bila kulubin kalawan ora piro-piro hate. Maksud nama ngecing tanpa keberanian. Itu atas awak we gede. Awak we don. Awak we gede. Kalakuan juga budak leutik gitu kan orangnya. Mana ya? Badannya aja lu besarin, badan aja lu gedein. Lah disuruh ngadepin anjing aja kamu lu takut gimana? Itu kan. Anjing mah kecil. Lu gede. Kok kalah sama anjing? Ya kan anjing mah ada rabies. Kalau saya mah tidak ada rabies saya. Gitunya. Nah itu. Jadi menghadapi kaum yang tinggi besar itu cuman badannya saja. Tetap hatinya mah ya ada rasa takut mah. Ya. Makanya kalau perang gimana? Yang pertama lawan perang gue mah main bola. Yang pertama yang dikeluarkan apa? Suara ngegorong. Oh, gitu kan. Itu teh untuk menghilangkan rasa takut. So, kalau mendayana ibaratnya anak kecil lagi main di situ misalnya. Tiba-tiba ada hantu. Ya kita yang setting hantunya lah, hantu kebodohan. Begitu hantu kan jadi cerit. Lari sambil jogorowokan kan gitu. So kayak baru dak ulin. Gandengan. Benar tuh. Jadi nu digarongna nu dilagun suara karena memang saling kan. Gitu. Dan dengan suara kadang-kadang bisa membuat hati jadi kecing, takut. Ya, sinya kalau tambahan jeung bolotot. Itu ya. Benar tuh? Ya kan? Nah, gitu. Nah, begitu ya. Wa iza dakhaltumu maka tatkala asub sira kabeh hu ing itu albab gerbang. Fa innakum mangka satune sira kabeh iku ghalibuna pirang-pirang jalma anu unggul gitu. Anu non unggul teh anu bisa mengatasi atau anu menang. Ya, nah gitu. Jadi menyemangati. Ya, menyemangati lain. Aduh, gede sih itu. Wah, orang. Di orang jadi ngalah lemah kabehan. So kayaknya begini. Ketika kita melewati kuburan, satu orang takut. Takutnya. Sieun lah. Tambah satu orang. Ini penakut, ini penakut. Tambah. Jadi bukan tambah berani, tambah dua penakut. Benar tuh? Tambah 3, tambah 4, jadi 4 penakut. Bukannya tambah berani, malah tambah paheula-heula lompat. Gitu. Sampai itu guru segala ka jurang. Satu orang. Aduh. Dilaporkan meninggal seorang pemuda karena takut hantu. Padahal hantu namanya. Kan mati sia-sia. Jadi jadi banyak orang bukan tambah berani, malah tambah mundur gitu. Paham teh? Nah, ya makanya tetap keberanian itu mesti. Gitu maksudnya ya. Qala ngucapkeun eta dua rajul zalika ing mengkono-mengkono ucapan semangat. Tah, omongan menyemangati ya. Ya yang udhulu alaihimul baba itu ya tayakunan karena arah-arah yakin atau halna bari yakin. Boleh maf'ul ajli karena yakin atau halna dalam keadaan yakin binasrillahi kalawan pertolongan Gusti Allah wa injazi waqtihi jeung injaz itu menepati melangsungkan menepati janjinya Gusti Allah taala wa 'alallahi lan ing atase wungkul ka Gusti Allah fatawakkalu mangka bertawakalah sira kabeh in kuntum lamun ayana sira kabeh iku mukminina
piro-piro wong kang iman. Ya, diulangi deui. Kumaha tadi? Ada dua orang laki-laki berkata kepada kaum Nabi Musa, ya, di mana kedua laki-laki tersebut termasuk dari orang-orang yang takut menyalahi perintah Gusti Allah. Mereka adalah Yusha dan Kalib. Yusha dan Kalib, Nabi, ya, Yusha dan Kalib, yang merupakan pemimpin dari orang-orang dan merupakan pemimpin, ya, pemimpin yang diutus atau diperintahkan oleh Nabi Musa fi kashfi ahwalil jababirati, untuk menyelidiki, mengungkap naon mengintai keadaan itu kaum Jabarina, ya, gitu. Anamallahu alaihim, dan Allah sudah memberikan kenikmatan, kelebihan kepada mereka berdua dengan ismah, dilindungi dengan perlindungan. Kedua laki tersebut menyembunyikan apa-apa yang sudah mereka lihat tentang keadaan kaum Jabarin atau Jababirohna. Kecuali hanya kepada Nabi Musa saja. Jadi kepada yang lain diam, hanya menyemangati. Nah, kalau ke Nabi Musa baru terbuka. Jadi orang gini ya diceritakan yang sudah dilihat, diintai. Nah, kalau ke orang-orang mah tidak, tenang saja, kita kuat, kita menang. Itu biasanya. Ya. Maka mengucapkan kumaha? Sok masuklah, serbulah kepada kaum Jabarin tadi. Ya, kaum Jabarin, memasukilah ke pintu gerbang dalam menghadapi mereka. Ya, maksudnya mah pintu gerbang ke kampungna atau negerina, janganlah takut karena mereka semua itu cuman badan doang yang gede. Bila qulubin, tanpa hati keberanian. Mereka itu badannya gede, keberanian sama dengan kita lah. Gitu. Ya, kau suruh ibing, mana nyawi naon? Nyawi naon? Berok, ya naon? Belati. Tukar tambah, ayo. Nah, gitu. Jangan dulu takut duluan. Dia gede, kita kecil, bukan berarti dia tidak punya rasa takut. Gitu, mana? Nah, kalau pemimpin, tadi kelewatnya. Jadi kedua orang tersebut itu hanya mengatakan kepada Nabi Musa, beda sama pemimpin yang lain. Mereka mah nyebar-nyebarin keadaan yang membuat kaum yang lain itu jadi ngecing, akhirnya takut. Aduh, wah, ngaraluh teh geuning. Itunya. Nah, jadi kalau yang dua laki-laki itu ngomong, serbulah, hadapi mereka, masuki pintu gerbang. Jangan takut, mereka juga sama-sama manusia. Punya badan aja yang gede tanpa keberanian. Berarti memang sudah dipelajari. Ya. Maka apabila kalian sudah masuk ke pintu gerbangnya, maksudnya ke kampung tersebut, maka kalian itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Itu mereka berdua mengatakan demikian karena yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang sesuai dengan janji Gusti Allah yang harus ditepati. Nah, gitu. Bertawakallah kepada Allah kalau memang kalian orang-orang yang beriman. Nah, di sini harus bertawakalnya. Kalian juga bertawakalnya. Yohannya bertawakal, sangakeun urusan kepada Gusti Allah gitu. Tapi ulah pasrahnya, maksudnya ya usaha heula. Usaha dulu, baru ikhtiar dulu, baru. Kalau misalkan di situ ada buaya, kita diam di situ. Ada buaya mau nangkap kita. Ya Allah, kupasrahkan dirimu. Aku bertawakal. Cicing, didinya. Bukan begitu, itu mau bunuh diri. Lari. Ya, usaha dulu, lari dulu. Itunya. Setelah itu baru tawakal kepada Allah Ta'ala. Coba lamun kamu adanya diberi ku orai piton, orang piton cepet lari. Nah, karek di situ pasrah, lompat heula sateur kepeng. Gitu. Udah cerita santri baheula gitu kan.
Ketika santri teh lagi main ke Cikungkurak gitu kan zaman dulu. Ketika zaman dulu ada anjing di belakang. Karena takut aja udah takut lari si anjing gua lari. Tapi anehnya jadi bareng lari nanti. Nah itu lah itu. Begitu saya ke sini anjing ke situ. Terus siapa pelong-pelong. Baru cek anjing teh aya naon di tukang. Aduh cenah eueuh. Sugan teh naon cenah teh. Anasnya urang lompat cenah sing horeng anjing ke sarua sieun. Cona saya ke sini anjing ke sana. Gitu pas berhenti pelong-pelong teh ningali aya naon. Nyawa teh sieun kumaneh. Begitu. Ya. Terus ada lagi cenah di dulu kan masih sawah. Di sawah. Begitu diberi sama anjing itu benar. Wah dari kejauhan ramai wah puna teriak-teriak hati-hati. Kade euy kade gitu. Wah dia kelabu. Ya. Begitu labu tawakal kepada benar digegel. Anjing teh wah eta geus panik. Tapi ternyata setelah digigit, digegel, seserian si eta teh. Si santri teh, kunaon sing horeng anjingnya ompong. Jadi gerenyelan gitu, jadi getek. Aduh. Dah. Itunya. Makanya jangan dulu ngecing. Sok teruskan deui. Saayat deui. Qalu ayat berapa ini teh? Ayat 24-nya. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Qalu ngucapkeun ieu kaum Nabi Musa. Dina pangucap ya Musa inna lan nadkhulaha abadan. Ya hai Nabi Musa, inna sanyana kita sedaya iku lan nadkhula moal asup ora manjing kita sedaya ha ing itu ardul muqaddasah abadan ing dalam salawase. Madamu ing dalam salagi. Mana masdariyah zorfiyah itu ya. Masdariyah zorfiyah. Ma ing dalam salagi damu tetap ya, dawam itu anggar tetapna ia kaum jabbarin iku fiha tetap ing dalam ya al ardul muqaddasah. Faizhab maka silahkan pergilah anjeun. Ya. Angkat anjeun anta tegasna anjeun warabbuka jeung pangeran anjeun. Itu atas. Faqatila mangka perangilah aranjeun duaan. Itu perangilah aranjeun dua hum ing ia siapa? Kauman Jabbari. Inna saistuna kita sedaya hahuna di dieu di sini. Di lembur nu ke dicicinganana. Iku qiduna pirang-pirang kang diuk alias tidak ikut anil kitali saking berperangna. Aduh genahnya nitah ka batu. Gitu. Soke peranglah percanten. Percanten kana Nabi Musa sareng Musa. Soke peranglah. Urang bade mah bade caralik ke ngantosan. Nya lain ngabantuan. Nah gitu. Ya. Cing tuh gitu-gitu teuingnya. Nah, sekali lagi mereka kaum Nabi Musa berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami itu tidak akan atau tidak akan memasuki itu al-ardul muqaddasah selamanya selagi mereka si kaum Jabbar itu ada di sana. Silahkan kamu dan Tuhanmu pergi sajalah. Silahkan berperang. Perangilah mereka. Sesungguhnya kita mah mau duduk-duduk saja di sini. Ya, tidak akan ikut berperang gitu. Nah, lieur teh Nabi Musa. Lieur nya gitu. Pusing gitu. Ya. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq
fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqina. Qala ngadawuh sapa Musa, Nabi Musa, hina izin ing dalam nalika eta kaumna ngomong kitu, dina nalika kaum Nabi Musa na ngomong kitu, hayang ngeunahna ya, dina dauhan Rabbi wahai Tuhanku nun pangeran abdi, inni saestuna kuring ikula amliku ya, ora menguasai kuring di ngawasa kuring illa kecuali nafsi ing diri kuring sorangan. Wa naon teh? Wa illa jeung kecuali akhi dulur kuring. Neta Nabi Harun. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak bisa menguasai, hartosa tidak menguasai, tidak mampu untuk bertahan kecuali untuk diri saya sendiri dan saudaraku. Itu. Wala amliku lan ora kawasa ingsun ghairahuma ing salian diri kuring dan akhi. Dan aku tidak mampu menguasai selain aku dan saudaraku gitu. Fa ujbur. Boleh fa ujur atau ajbir, ajbari ujbiru. Ya. Boleh ajbir, boleh. Fa ajbir atau fa ujbur. Maka paksalah Gusti, ka Gusti Allah ya. Paksalah engkau hum ing iya kaum kuring alat taati ing asa taatna atau patuhna. Fa ufruk di mana fa ifsil, fafsil, fasal yafsil. Maka pisahkanlah Gusti atau ceraikanlah Gusti bainana ing dalam antarane kami kita berdua nah gitu atau kamilah kami teh jeung jalma-jalma nu soleh nanya wa bainal qaumi lan ing dalam antarane kaum al fasikina pirang-pirang anu fasik. Nah, kemudian Nabi Musa berkata ketika kaumnya berkata demikian, ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mampu untuk menguasai kecuali diriku sendiri saja dan kecuali juga untuk saudaraku. Jadi hanya mampu untuk menguasai berdua saja dan tidak mampu untuk menguasai yang lainnya. Maka paksalah engkau mereka untuk taat. Lalu pisahkanlah antara kami yang taat kepadamu, saya dan saudaraku, dan juga mungkin ada kaum yang mengikutinya, dan juga di antara kaum yang fasik. Ya, yang tadi teh kaum fasik yang pingin anak ongkangan gitunya. Nah, udah jam 11. Wallahu alam.